Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol adalah bicara tentang kondisi tanaman pasca pemindahan ke lapangan. Artinya bahwa bibit yang udah di pembibitan ditanam di lapangan. Setelah beberapa bulan mengalami penguningan seperti ini nih kondisinya, seperti di video awal, bahwa kenapa kok bisa seperti itu? Sementara dulu bibitnya adalah bersertifikat Pak Pendi. Kemudian kata yang penjual adalah pemupukannya sangat juga rutin dan bagus. Dan di pembibitan dulu juga tidak ada kondisinya yang seperti itu. Lah, saya ingin mencoba menjawab menggunakan pendekatan bahwa tanaman ini adalah mengalami defisiensi magnesium ya. Defisiensi magnesium. Kok bisa ya Pak Pendi ya? Padahal dulu di bibitan bagus banget, kenapa saat ini kok tanamannya menjadi seperti itu? Oke, kita akan mencoba menjelaskan. Jadi di dalam magnesium, apalagi cuma baru berapa bulan ditanam di lapangan, maka banyak hal terjadi. Bahwa pemupukan di dalam tanaman belum menghasilkan adalah dimulai pada usia 1 bulan. Setelah tanam, yaitu hanya menggunakan 100 gram urea saja. Setelah itu kita lanjutkan di usia 3 bulan dengan menambahkan baik dolomit, rock fosfat, urea ataupun KCl. Jadi dia daya resapnya belum sampai ke segitunya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa ini bisa terjadi, bahwa kita harus kembali lagi melihat sebuah cerita, harusnya adalah riwayat pemupukannya dia. Defisiensi magnesium pada usia 0 sampai 3 bulan ini lebih cenderung dikarenakan bahwa ketidaksempurnaan dalam pemberian magnesium di bibitan. Pemberian magnesium di pembibitan. Kenapa kok tidak sesuai? Bahwa di dalam pembibitan itu baik di main nursery atau di pre-nursery ataupun di main nursery, di dalam pengisian media tanamnya saja kita sudah menggunakan bahwa pupuk magnesium dalam berupa menggunakan dolomit. Di pre-nursery ini kita menggunakan dolomit, kita menggunakan 20 gram. Sementara kalau di PN ya, kemudian kalau di MN-nya adalah 40 gram. Ini adalah di main nursery. Untuk campuran bahannya saja. Terkadang hal ini jarang dilakukan, ataupun mungkin dalam saat pembibitan mungkin kelupaan ditambahkan. Walaupun 20-40 gram adalah harus ditambahkan penggunaannya. Lah, di dalam pre-nursery mungkin nggak begitu banyak pupuk magnesiumnya. Pupuk magnesiumnya karena bahwa rekomendasinya hanya menggunakan urea setiap minggu. Setiap minggunya adalah menggunakan urea cair. Bahkan nanti di usia 10 bulan baru ditambahkan KCl. Tapi tidak ada magnesiumnya, hanya di awal. Jadi kesimpulannya ada kemungkinan adalah di sini, di dalam main nursery-nya. Ketika 40 gram, kemudian di periode kita menggunakan NPK ya, NPK 15, 15, 6, 4, berarti ada magnesiumnya 4%, magnesium oksidanya. Kemudian NPK selanjutnya kita tambahkan 12, 12, 17, 2, ada juga 2% plus TE ya. Ini bagi Anda para petani dan para planter yang menginginkan rekomendasi di pembibitan, WA saja ke nomor saya, nggak apa-apa, nanti tak kirimkan. Lah, di sini sebenarnya ada buffernya 4% magnesium oksidan dan 2% itu. Harusnya ini tidak terjadi. Artinya bahwa setelah menunggu nanti 3 bulan kita pupuk dolomit di lapangan, maka sebenarnya kuning ini harusnya tidak terjadi ketika kita menggunakan rekomendasi adanya NPK yang ada magnesiumnya. Biasanya adalah bahwa kasus yang sering muncul di para petani adalah bahwa kelupaan menambahkan pupuk dasar di main nursery. Artinya bahwa media waktu pemindah tanaman di main nursery itu tidak ditambah dengan magnesium atau tidak ditambah dengan dolomit, maka muncullah gejala yang seperti tadi. Ditambah dengan ada kemungkinan selanjutnya adalah penggunaan pupuk. Jadi di pembibitan ada juga yang pakai 16, 16, 16. Bisa nggak Pak Mendi? Ya bisa. Namun yang harus dipahami bahwa kelapa sawit itu tidak hanya membutuhkan nitrogen, kalium, fosfat, tapi juga ada magnesium dan sebagainya ke sana. Ini menjadi sebuah titik tolak. Jika menggunakan ini semuanya pembibitan 16, 16, 16, maka pertanyaannya adalah magnesiumnya dari mana, itu yang harus dipenuhi dulu. Jangan sampai hal ini menyebabkan tanaman kita mengalami kekurangan magnesium setelah kita pindah ke lapangan. Lah, apakah bisa diperbaiki? Bisa saja. Biasanya ketika di tanaman yang tadi seperti di awal itu terjadi penguningan bagian bawah, maka tidak perlu dipotong. Sekali lagi para planter, jangan dipotong, biarkan saja.
Karena bahwa ketika dia dipotong malah nanti akan terluka tanamannya, jadi malah tambah over dan sebagainya. Biarkan saja, nanti juga akan mengering sendirinya. Yang penting adalah pada usia 3 bulan sudah masuk dolomit sekitar 250 gram, bahkan ada yang sampai rekomendasi 500 gram, ya silakan saja ditambahkan. Sehingga nanti pupusnya akan mengalami perbaikan, karena yang sudah mengalami kekuningan kuning pada bagian bawah ini tidak bisa kembali lagi hijau. Maka biarkanlah sampai dia mengering sendiri, nanti akan sampai pergantian pelepahnya. Yang penting adalah penambahan dolomit di usia 3 bulan kita laksanakan. Nanti akan membaik sendiri. Pelepahnya akan muncul dengan kadar magnesium ataupun serapan magnesium yang cukup, maka tidak mengalami penguningan seperti itu. Nggak perlu khawatir, karena ini hal yang mungkin terjadi di miss di pembibitannya saja. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Salam hangat bagi keluarga Anda di rumah, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.